Shalom. Kita bersyukur di akhir pekan ini Bapak Ibu Saudara, kita kembali berjumpa dalam renungan akhir pekan. Dan saat ini kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Kami rindu bersama-sama belajar firman-Mu. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami percayakan waktu sharing firman-Mu. Demi nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada saat ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini mengisahkan bagaimana perjalanan bangsa Israel, di mana Tuhan telah memimpin kehidupan mereka. Di sana ada kegagalan, ada keberhasilan. Di sana ada keberuntungan, ada kerugian. Ada peringatan-peringatan Tuhan di sana. Nah, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, untuk apa semuanya ini ditulis? Apa maksud Tuhan menulis kisah-kisah yang lampau, peristiwa-peristiwa yang lampau? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, tidak saja merupakan sebuah peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, tetapi ini merupakan sebuah contoh yang disodorkan kepada kita yang hidup di akhir zaman. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita di masa yang lampau, di sana ada kegagalan, kemarahan, kesedihan, ada kekecewaan, ada kepahitan, bahkan mungkin kita bergumul berat untuk setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang lampau. Namun Bapak Ibu Saudara, dari semua perjalanan hidup itu, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus sama sekali tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sehingga dia selalu memperingatkan, dia selalu menegur kita, mengajar kita melalui peristiwa-peristiwa itu. Ketika Tuhan melihat, memantau, dan kita tersesat, menyimpang, maka dia terus memperingatkan kita. Mari kita semakin menyadari diri kita. Ingatlah, ada peringatan Tuhan, ada contoh-contoh yang Tuhan beri supaya kita semakin sadar kita ada di akhir zaman, hidup kita akan berakhir di dunia. Namun di dalam Kristus kita kuat, kita teguh di dalam Tuhan, kita memiliki kepastian hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu di akhir pekan ini. Roh Kudus bekerjalah. Roh Kudus menyadarkan setiap kami bahwa sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang lampau sesungguhnya merupakan sebuah warning bagi setiap kami, peringatan bagi kami, untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan, untuk kami hidup lebih baik lagi, dan kami dapat mempersiapkan diri kami sebagai mempelai Kristus yang siap menyambut Kristus pada kedatangan di kali yang kedua. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua umat-Mu hari ini Tuhan. Biarkanlah lawatan Tuhan terjadi melalui firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah renungan di akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.